Halo pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Tim Densus 88 menggerebek terduga teroris di Bekasi, Jawa Barat. Dan untuk mengetahui kondisi terkini kita akan terhubung dengan Vito Erlangga di lokasi. Vito, kami ingin konfirmasi apakah betul ada penggerebekan di sana? Ya, baik Clovi, Fandi, dan pemirsa dapat kami konfirmasi bahwa betul pada saat ini Mabes Polri Densus 88 dibantu oleh Polda Metro Jaya sejak pukul sekitar 11.20 siang hari ini melakukan rencana penangkapan serta penggeledahan salah satu rumah di Kabupaten Bekasi, tepatnya yaitu di Jalan Cikarang, Sukasari, Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Untuk seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, untuk rumah terduga teroris ini sendiri tepat berada di tepi Jalan Cikarang, yang mana jika Anda melihat di layar kaca Anda saat ini sejumlah petugas kepolisian dari Densus 88 sudah bersiaga di depan pagar rumah milik terduga teroris. Selain itu, pihak kepolisian juga sudah memasang tanda garis kepolisian tepat di depan rumah dari terduga teroris tersebut. Dan perlu kami sampaikan, kami belum bisa memastikan terkait apakah terduga teroris yang rencananya akan dilakukan penangkapan ini apakah memang masih dalam jaringan terorisme yang baru-baru ini terjadi di Makassar. Ini kami hingga saat ini masih menunggu informasi resmi dari Mabes Polri. Namun untuk aktivitas penggeledahan sendiri saat ini masih terus dilakukan oleh petugas kepolisian dan keamanan juga ditingkatkan begitu. Dan seperti yang Anda lihat ini sejumlah petugas kepolisian masih melakukan pengamanan di area lokasi yang mana lokasinya ini cukup dekat dengan pemukiman di Sukasari. Dan perlu kami sampaikan, dan kami saat ini masih terus menunggu informasi dari Mabes Polri apakah ini terkait dengan pengeboman yang terjadi di Makassar beberapa waktu lalu. Dan rencananya perlu kami sampaikan, Fandi dan Lovi, Mabes Polri dibantu oleh Densus 88 dan Polda Metro Jaya ini akan melakukan penggeledahan di dua lokasi. Satu yaitu di tempat di mana saat ini saya melaporkan, dan kemudian nanti juga akan dilanjutkan dengan penggeledahan yang rencananya akan dilakukan di Jalan Raya Condet nomor 1, Kelurahan Balekambang, Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur. Dan hingga saat ini kami masih terus menunggu informasi resmi dari Mabes Polri terkait dengan jaringan dari terduga teroris yang saat ini masih dalam masa penggeledahan. Kembali ke Anda. Iya, ada beberapa petugas kepolisian di sana. Ada Pak Yusri juga sepertinya di belakang Anda. Tidak adakah konfirmasi dari pihak kepolisian untuk saat ini? Bisa Anda tanyakan mungkin, Vito? Ya, baik. Saya akan mencoba. Tadi kami juga baru saja berkomunikasi dengan selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya. Pihaknya sendiri belum memberikan statement terkait dengan penangkapan serta penggeledahan yang dilakukan pada hari ini. Dan petugas kepolisian bersama Densus 88 sendiri masih terus akan melakukan penyelidikan terkait dengan jaringan dari terduga teroris yang saat ini dilakukan penggeledahan, yang mana seperti yang kita ketahui bahwa memang petugas kepolisian sendiri, Mabes Polri ini memang sedang gencar melakukan menyisir jaringan dari JAD, yaitu jaringan Jamaah Ansarut Daulah yang diduga kemarin melakukan pengeboman di kota Makassar beberapa waktu lalu. Namun kami sendiri masih belum bisa memastikan apakah
apakah terduga teroris ini masih dalam kaitannya dengan JAD tersebut. Dan hingga saat ini kami masih menunggu proses penggeledahan, dan nantinya petugas kepolisian sendiri akan memberikan informasi lebih lanjut saat penggeledahan ini sudah selesai dilaksanakan. Pandi. Baik, Vito, ini sebenarnya rumah siapa? Karena sepertinya itu yang di belakang Anda adalah bengkel. Bisa Anda jelaskan ini lokasinya apa sebenarnya? Jika dapat kami jelaskan bahwa untuk lokasi rumah terduga teroris ini memang sangat dekat dengan pemukiman begitu, dan jika kita melihat di layar kaca memang di samping rumah dari terduga teroris ini merupakan bengkel mobil, di samping kanan dan samping kiri ini merupakan bengkel mobil, dan di sini di tepat di belakang di depan saya maksud kami ini adalah Jalan Raya Cikarang yang mana ini sangat banyak dilalui oleh warga Cikarang Bekasi. Dan selain itu juga untuk lokasi memang ini sangat rencananya akan untuk penggeledahan ini akan dilangsungkan di dua lokasi, yaitu pertama di Cikarang dan nantinya juga akan ada penggeledahan terduga teroris itu di Condet, Jakarta Timur. Baik, kita menunggu hasil keterangan resminya dari polisi terkait penggerebekan teroris di Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih Vito Erlangga melaporkan langsung dari Bekasi. Kompleks pabrik karpet dan panganan ringan dodol di kawasan Torogong Kidul, Garut ludes terbakar. Warga di sekitar lokasi panik menyelamatkan diri dan barang berharga. Kobaran api dengan cepat membesar dan melahap pabrik karpet dan dodol yang berada di satu lokasi di Tarogong Kidul, Garut, Jawa Barat pagi tadi. Kobaran api dan asap yang membumbung hingga puluhan meter menyebabkan warga panik. Mereka berusaha menyelamatkan barang berharga agar tidak terdampak kebakaran. Kronologi kejadian sekitar jam 6:30, mula-mulanya asap hitam gitu mengumpul ke atas dari 6:30. Jam 7 mulai membesar langsung. Ya lantas masyarakat semuanya akan berkabut pada lokasi yang kebakaran. Dibantu warga, petugas pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi berjibaku memadamkan kebakaran. Masih dari warga, ya khususnya mungkin dari pihak pabrik karpet dan dodol, kita meminta bantuan. Ya alhamdulillah kita bisa mengumpulkan 4 unit kendaraan dengan kekuatan personil 20 orang. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun dipastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara kerugian akibat kebakaran diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Garut, Jawa Barat, I Solihin, iNews melaporkan. Seorang remaja tewas terlindas saat nekat memberhentikan truk bersama teman-temannya demi konten. Polisi mengamankan supir dan barang bukti guna penyelidikan lebih lanjut. Video sejumlah remaja di Pamulang, Tangerang Selatan yang nekat memberhentikan truk yang menewaskan seorang remaja viral di media sosial. MH, remaja 14 tahun, tewas di tempat. Terlindas truk di Jalan Siliwangi, Kota Tangerang Selatan pada Kamis lalu, dini hari. Sopir dengan barang bukti truk telah diamankan ke Polres Tangerang Selatan guna penyelidikan lebih lanjut, sedangkan korban sudah dimakamkan oleh pihak keluarga. Dan untuk informasi selengkapnya sudah bergabung bersama kami ada AKP Bayu Marviando, Kasat Lantas Polres Tangerang Selatan. Selamat siang Pak Bayu. Selamat siang Mbak Lofi. Baik, hingga saat ini bagaimana perkembangan penyelidikan terkait tabrakan truk yang menewaskan satu remaja ini? Jadi untuk sejauh ini kami ceritakan dulu awal kejadiannya. Itu terjadi pada Kamis dini hari pada tanggal 25 Maret.
Namun kita datang ke TKP itu 45 menit setelah kejadian. Untuk supir truk sudah kita amankan keesokan harinya karena ini tabrak lari. Jadi untuk kendaraan itu baru kita amankan perkiraan pada hari Jumat tanggal 26 Maret pukul 19.00 dan sudah kami tahan sampai dengan hari ini. Baik, Pak Bayu, sebenarnya meskipun ada upaya melarikan diri, sebenarnya sopir truk tersebut sudah membunyikan klakson. Apakah ini akan meringankan hukuman pidana yang diberikan kepada sopir tersebut? Betul Mas, jadi kita lebih akan menempatkan terkait restoratif justice karena setelah kita dalami kasus ini memang adanya kesengajaan dari anak-anak tersebut karena memang untuk demi sebuah konten anak-anak ini melakukan hal-hal atau aksi yang berbahaya bagi dirinya sendiri. Baik, dari keterangan para saksi di lokasi kejadian, apakah memang remaja-remaja ini memang sering melakukan aksi serupa, Pak Bayu? Betul. Jadi setelah kita dalami, memang ada satu akun YouTube, kami ulangi akun Instagram, yang isinya kegiatannya sama dengan aksi yang mereka lakukan. Itu perkiraan ada 10 konten, dan memang mereka lakukan di titik dan waktu kurang lebih sama di waktu dini hari. Sebenarnya konten seperti apa Pak? Memberhentikan bus? Apakah mereka kemudian akan naik ke truk maksud saya? Apakah mereka menghentikan kemudian naik atau bagaimana kontennya? Jadi anak-anak ini tergabung dalam komunitas Rojali atau rombongan jamaah liar yang kontennya hampir persis sama. Mereka memberhentikan kendaraan, terus ada satu temannya atau beberapa temannya yang mendokumentasikan dan itu diupload ke akun Instagram mereka. Jadi hampir sama semua konten-kontennya itu dengan yang viral kemarin. Apakah ini juga terjadi di lokasi lain selain di Tangerang? Untuk sejauh ini memang setelah kita dalami dari akun YouTube itu terjadinya di wilayah Pamulang. Jadi untuk saat ini memang di satu titik itu saja. Kita belum mendalami untuk tempat-tempat lain di wilayah Tangerang Selatan. Baik, terima kasih. Kita akan tunggu penyelidikan lebih lanjut. Terima kasih Pak Bayu untuk informasinya bersama kami. Selamat siang Pak Bayu. Selamat. Pemirsa miris, aksi nekat para remaja yang menyetop truk yang melintas ternyata dilakukan hanya demi konten di media sosial. Abaikan keselamatan, para pelaku bertaruh nyawa demi popularitas semu. Entah apa yang ada di benak para remaja tanggung ini. Mereka nekat mengadang truk yang tengah melaju dan merekam serta mengunggahnya di media sosial. Abaikan risiko tertabrak atau terlindas, mereka menguji nyali demi konten dan tenar di sosial media. Tak melulu ingin menumpang, kebanyakan dari pelaku justru hanya beradu keberanian antar mereka dengan mengadang truk yang melintas. Setelah berhasil, mereka merayakannya dengan penuh kebanggaan. Padahal tak hanya sekali jatuh korban jiwa akibat aksi nekat ini. Yang jadi pertanyaan adalah di mana fungsi kontrol orang tua dan lingkungan? Mengapa aksi ini makin marak dan menjadi tren di kalangan remaja di sejumlah daerah? Sampai kapan hal ini akan dibiarkan terjadi? Hilang nyawa akibat popularitas di dunia maya. Tim Liputan iNews melaporkan. Apa yang membuat para remaja ini nekat bertaruh nyawa? Sudah bergabung bersama kami ada psikolog Elizabeth Santosa. Selamat siang Mbak Lizzie. Siang Rofi, tadi. Ya Mbak Lizzie, ini apa yang mendorong para remaja ini nekat melakukan hal yang berbahaya dan bertaruh nyawa? Jadi sosial media itu kalau kita lihat itu sekarang memiliki impact atau pengaruh terhadap sehat mental remaja. Jadi ada penelitian yang mengatakan bahwa exposure sosial media lebih dari 3 jam per hari pada remaja bisa menghasilkan yang namanya simptom-simptom tidak sehat mental. Tidak sehat mental dibagi 2. Satu yang internal, satu yang eksternal. Yang internal itu misalnya seperti simptom seperti depresi, kesepian, rasa cemas berlebihan. Tapi ada juga yang eksternal. Jadi artinya simptom atau perilakunya itu diarahkan keluar. Misalnya perilaku, impuls, tidak pikir panjang, berani, nekat, membangkang peraturan,
atensi yang sangat rendah. Nah, itu masuk dalam eksternal. Jadi memang sudah banyak kaitannya dan banyak kasusnya sosial media memang berimpak pada kesehatan mental anak-anak remaja. Baik, tapi ini apakah bisa dikatakan ini memang wajar begitu dilakukan remaja dan apa yang harus dikendalikan, apa kontrol yang bisa dilakukan oleh lingkungan dan juga orang tua? Satu memang benar dari orang tua, Lofi. Tapi yang kalau saya lihat juga, jangan kaget kalau pada masa anak-anak school online di masa pandemik ini bisa meningkatkan peningkatan penggunaan sosial media. Benar dong, karena misalnya mereka biasa di sekolah, sekarang ada di laptop atau ada di depan gadget. Kita tahu dari mana orang tua bahwa dia sedang belajar atau sedang lihat sosial media. Kan penggunaan sosial media, penggunaan gadget itu kan jauh lebih tinggi pada saat school online. Jadi dalam masa pandemik seperti ini, peluang terjadinya hal-hal misbehavior, perilaku kenakalan remaja seperti ini bisa dipastikan jauh lebih tinggi dibanding masa pra-pandemik. Mbak Lizzy, ketika para remaja ini, dalam hal ini para pelaku ini, sudah mengupload di media sosial, tentu ada rasa puas tersendiri. Mereka sudah melakukan itu. Apakah di luar ini sebagai kenakalan remaja, apakah dalam ilmu psikologis ada sisi yang mengatakan bahwa ini memang kelainan dari sisi psikologis mereka? Itu yang tadi saya katakan, Pandi, bahwa tanpa kita sadari kalau ngomongin kesehatan mental, itu kan nggak bisa hitam dan putih. Kita sehat, Anda tidak sehat, itu kan tidak semudah itu, ada level-levelnya ya. Ada yang namanya akut gitu, tidak sehat akut, kehilangan logika berpikir misalnya, atau ada rasa cemas. Semuanya itu dalam diri manusia atau dalam diri remaja sekalipun sangat kompleks. Jadi kalau saya katakan memang sosial media memang sudah berdampak terhadap akal sehat dan kesehatan mental remaja. Kalau menurut saya, kasus sosial media ini yang tadi dibicarakan adalah sudah masuk dalam kasuistik yang tidak normal. Karena mayoritas remaja banyak kan tidak melakukan seperti itu. Adiksi itu pasti ada, tapi jumlah kasusnya pasti dalam artian akutannya, apalagi sampai memposting seperti ini, dan juga tadi dikatakan oleh Bapak Polisi bahwa ini sudah ada gengnya seperti itu, dan ini yang menurut saya menjadi satu masalah besar yang perlu kita lihat berapa banyak lagi di sini anak-anak yang memang melakukan kenakalan seperti ini yang bisa membahayakan. Mohon maaf, bukan membahayakan dirinya, membahayakan dua belah pihak, bukan hanya supirnya pun atau orang lain pun yang menyetir saat itu membahayakan dirinya. Jadi kalau kita melihat hukum lalu lintas di luar negeri sana, ya justru yang dituntut bukan hanya yang memberhentikan mobil, tapi juga yang menyetir, tapi juga yang dengan sengaja menyebabkan kecelakaan itu terjadi, itu juga bisa menjadi bisa dituntut untuk masuk ke dalam sel, gitu. Baik, sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih Mbak Lizzy sudah berbagi informasi di Anyus Siang.